Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Oke, adik-adik dan kakak-kakak sekalian, pada hari ini perkenalkan, nama saya Awang Wisnuwaji. Saya sebagai pemateri dalam kegiatan Gladi Tangguh Ubaloka. Pada hari ini kita akan belajar mengenai pertolongan pertama. Pertolongan pertama pada hari ini yang akan kita pelajari fokus pada kegiatan bantuan hidup dasar atau yang sering disebut sebagai BHD. Pada hari ini saya tidak sendirian, saya akan ditemani oleh adik saya. Di sini adalah Dek Topik dan ada Dek Roni. Nanti kita akan bermain peran. Dek Topik akan sebagai seorang penolong atau penyelamat, sedangkan Dek Roni akan sebagai korban. Oke, kita akan lanjut dalam kegiatan pertolongan pertama pada hari ini, fokus pada kegiatan bantuan hidup dasar. Oke, kita akan lanjutkan pada akronim yang akan kita gunakan dalam pertolongan pertama ini adalah KRCAB. Mungkin agak berbeda ya dengan sistem yang dulu, sebetulnya tidak begitu berbeda, hanya pada urutan dalam pemberian pertolongan. Kalau dahulu kita menyebutkan ada KRABC, itu keamanan, respon, airway, breathing support, sirkulasi support. Tapi saat ini kita akan mengganti sesuai dengan ilmu perkembangan pertolongan pertama. Kita akan menggunakan KRCAB. Perbedaan adalah pada proses pertolongan. Ketika respon dinyatakan negatif, maka penolong akan segera memastikan sirkulasi pada korban itu aman atau tidak. Kenapa? Karena pendapat yang saat ini yang kita gunakan adalah bahwa peredaran darah dalam hal ini adalah adanya nadi itu jauh lebih penting daripada nafas. Kenapa? Karena ketika ada nadi, paling tidak sistem peredaran darah sudah ada, sehingga nafas akan lebih mudah kita lakukan segala pertolongan. Oke, kita akan melanjutkan adik-adik dalam kegiatan KRABC. Jadi KRCAB. Jadi nanti adik-adik silakan nanti memperhatikan dalam proses pertolongan. Oke, kita akan lanjutkan dalam proses pertolongan. Di sini ada Dek Widi sebagai penolong dan Dek Roni sebagai korban. Oke, kita akan mempraktekkan kegiatan pertolongan dalam bantuan hidup dasar. Oke. Silakan Dek Widi, kita akan mulai dari posisi berdiri. Di sini perannya adalah saya akan sebagai orang yang akan membantu dalam list atau cek dalam pertolongan. Nanti Dek Widi yang akan mempraktekkannya. Oke, kita lanjutkan dalam praktek dalam pelaksanaan. Kami persilakan. Yang pertama adalah penolong aman. Lingkungan, jauhkan benda berbahaya dari korban. Setelah itu pastikan korban juga aman. Oke, dalam kegiatan ini adalah kita mempraktekkan proses pertolongan pertama dalam BHD adalah K. Tadi dipraktekkan adalah penolong aman. Selanjutnya lingkungan aman. Lingkungan itu apa? Lingkungan adalah orang-orang yang ada di sekitar dan barang-barang yang ada di sekitar. Penolong harapannya adalah dapat memberikan ruang yang cukup antara penolong dan korban agar korban ini dapat ditangani oleh penolong. Ya, jadi penolong akan mencoba untuk mengamankan lokasi. Sudah kita praktekkan keselamatan. Selanjutnya, memperkenalkan diri. Oke, perkenalkan, nama saya Topik Widi Saputra. Saya dari Ubaloka Kota Semarang. Saya telah mendapatkan pelatihan pertolongan pertama. Bolehkah saya menolong? Oke, silahkan. Setelah itu tanyakan kronologi kejadian. Kita praktekkan kejadian di sini adalah ada korban yang ditemukan tidak ada nafas, tidak ada nadi, tapi tidak ada yang tahu kenapa korban ini mengalami demikian karena tidak ada saksi. Lanjutkan. Setelah itu minta bantuan untuk memanggilkan ambulan. Oke, terima kasih. Saya coba untuk telepon ambulan. Saya tadi sudah menelpon ambulan tetapi mungkin sedang perjalanan. Selanjutnya adalah cek respon jauh. Pak,
tidak ada respon. Setelah itu respon dekat. A. Tidak ada respon. Setelah itu respon nyeri. Tidak ada respon. Oke, pada tahap ini kita sudah melaksanakan pada tahap respon. Tadi Detopik mencoba untuk mendekati korban dan mencoba merespon. Apakah di sana ada sesuatu yang dapat disampaikan oleh korban? Ternyata ketika tadi sudah diberikan respon suara, ternyata tidak ada feedback, tidak ada umpan baliknya. Ketika nyeri, ternyata tidak ada. Ketika tadi direspon, dipastikan respon suara dan respon nyeri tidak ada, ternyata korban ini tidak ada respon. Berarti korban ini fix tidak ada respon dari korban. Ya, jadi korban tidak dapat memberikan feedback apapun terhadap sesuatu yang diberikan kepada penolong. Oke, kita sudah melaksanakan keamanan dan respon. Kita lanjutkan. Kita pada tahap C sekarang, yaitu adalah cek apakah ada perdarahan besar yang terjadi pada korban. Cek perdarahan besar pada korban. Oke, di sini penolong mencoba untuk mengamati apakah ada perdarahan yang keluar dari tubuh korban. Bisa jadi ada luka sayat atau luka yang lain. Ternyata kita melihat di sini tidak ada darah yang mengucur. Berarti tidak ada perdarahan besar yang ada. Kita lanjutkan. Setelah itu cek nadi korban. Nadi korban ini pada nadi karotis ya, berada pada leher. Nadi negatif. Ternyata di sini tidak ada nadi. Apa yang terjadi? Berarti kita masuk ke dalam proses C, yaitu adalah sirkulasi. Apa yang akan kita lakukan? C yang akan kita lakukan adalah mencoba untuk memberikan bantuan sirkulasi, yaitu dengan bantuan RCP atau resusitasi jantung paru. Bagaimana prosesnya? Kita akan lanjutkan. Ini adalah proses untuk mencari titik kompresi. Pertemuan tulang rusuk paling bawah, dua jari di atasnya. Oke, itu titik kompresi. Tangan terkuat sebagai penumpu, yang lain sebagai pengunci. Gerakannya adalah gerakan bahu. Ini sudutnya adalah 90 derajat. Sudutnya 90 derajat. Oke, kita akan mempraktekkan selama 5 siklus. Satu siklusnya adalah 30 kompresi, 2 kali inflasi. Kita praktekkan. Kita simulasikan ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Kita berikan inflasi 2 kali. Inflasi itu nafas buatan. Kita simulasikan dengan cara bagaimana? Caranya adalah tekan cuping hidung korban, ya. Selanjutnya adalah buka mulut. Kita berikan nafas buatan 2 kali dengan tiupan. Tiup. Nah, ternyata di sini ketika kita berikan tiupan, ternyata tiupannya tidak masuk. Berarti ada indikasi bahwa korban dalam saluran pernapasan terdapat sebuah sumbatan. Kita cek sumbatan terlebih dahulu. Pertama kita buka, ternyata sumbatannya tidak terlihat. Sumbatan tidak terlihat. Ketika sumbatan tidak terlihat, maka yang akan kita laksanakan adalah melaksanakan manuver Heimlich. Dengan cara pertama adalah kepala kita miringkan sejenak, oke, ke arah penolong. Selanjutnya penolong berada di atas korban. Oke, demikian, tangan terkuat, ya. Yang lain sebagai pengunci. Sudutnya berbeda. Adik-adik, sudutnya adalah tidak lagi 90, tapi sudutnya adalah 45 derajat. Mendorong di antara titik kompresi. Titik kompresi berada pada tulang taji pedang dan umbilikus atau
SAR. Kita lakukan manuver handling. Silakan. Dorong, dorong, dorong. Sampai kapan? Sampai ada mutahan atau sumbatan keluar. Dorong, terus dorong, dorong. Sumbatan keluar. Terlihat ada sumbatan di mulut. Yang kita lakukan adalah membersihkan sumbatan tersebut menggunakan sapuan 2 jari. Sapuan 2 jari, sumbatan. Kita coba sumbatannya sudah dibersihkan. Kita akan mencoba untuk melakukan inflasi kembali. Tiup, tiup. Masuk. Lanjutkan kompresi. Jadi ini siklus yang pertama sudah kita mulai. Selanjutnya siklus yang kedua. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10. Tiup, tiup. Lanjutkan ke siklus yang ketiga. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30. Oke. Tiup, tiup. Oke, seharusnya 5 siklus, tapi untuk mempercepat seolah-olah ini sudah 5 siklus. Ketika sudah 5 siklus, kita cek kembali adalah nadi karotis. Ternyata nadi karotisnya tetap negatif. Apa yang harus dilakukan? Berarti penolong harus melakukan 5 siklus kembali. Oke, titik operasi harus dilaksanakan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 1, 2, 2, 3, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Oke, ini siklus yang pertama. Tiup, tiup. Dan kita simulasikan adalah seolah-olah ini sudah 5 siklus ya. Jadi seolah-olah ini sudah 5 siklus. Lalu kembali kita cek nadi karotis. Ya, nadi karotisnya sudah ada, berarti sudah ada nadi positif. Selanjutnya adalah cek nafas dengan cara adalah LDR. Kita buka dulu jalan nafas dengan cara tekan dahi dan angkat dagu. Oke, tekan dahi dan angkat dagu. Ini adalah kita masuk ke dalam RW, adalah buka jalan nafas. Kita perlihatkan tekan dahi angkat dagu. Tangan yang satu adalah kita menekan pada dahi korban. Selanjutnya tangan yang lain kita akan mengangkat dagu. Ketika kita tekan dahi angkat dagu, harapannya adalah saluran nafas yang ada di sini ada terbuka maksimal. Ini adalah airway. Ya, airway buka jalan nafas. Selanjutkan kita buka jalan nafas. Kita akan mengecek nafasnya itu ada atau tidak. Kita cek dengan cara adalah LDR. Lihat kembang kepis dada korban, dengarkan dan rasakan hembusannya dari atas telinga. Maka kelihatan adalah mata korban menghadap dada korban. Ulangi, mata penolong menghadap dada korban, sedangkan telinga sebagai salah satu bagian kulit yang sangat peka terhadap suhu, ya, dan sebuah pergerakan lainnya berada pada mulut korban. Kita lakukan LDR selama 5 hitungan. 1, 2, 3, 4, 5. Ternyata di sini nafasnya negatif. Berarti jadi kita sudah nafasnya negatif tapi nadinya positif. Apa yang dilakukan? Berarti kita lakukan adalah B atau breathing support. Kita masuk ke B, KRCAB, kita masuk ke breathing. Kita lanjutkan breathing. Breathing dengan cara adalah tetap tadi buka inflasi. Breathing itu inflasi atau nafas buatan selama 24 kali per 2 menit atau selama satu siklusnya adalah satu siklus 12 kali inflasi selama 1 menit, tapi 2 siklus kan sama ya. Kita lanjutkan breathing dengan 24 kali nafas buatan selama 2 menit. Praktekkan. Tiup, tiup.
1 2 3 1 tiup, 1 2 3 2 tiup, 1 2 3 4 tiup, 1 2 3 5 tiup, 1 2 3 6 tiup, 1 2 3 7 tiup, 1 2 3 8 tiup, 1 2 3 9 tiup, 1 2 3 10 tiup, 1 2 3 11 tiup, 1 2 3 12 tiup, 1 2 3 1 tiup, 1 2 3 2 tiup, 1 2 3 3 tiup, 1 2 3 4 tiup, 1 2 3 5 tiup, 1 2 3 6 tiup, 1 2 3 7 tiup, 1 2 3 8 tiup, 1 2 3 9 tiup, 1 2 3 10 tiup, 1 2 3 11 tiup, 1 2 3 12 tiup. Oke, kembali kita RW dan LDR. Buka nafas. Hitung 1 2 3 4 5. Ternyata saat ini nafasnya positif. Jadi pada kondisi ini KRCAP kita lakukan, keamanan sudah, respon sudah, sirkulasi tadi, RJB sudah, airway, buka jalan nafas, tekan daya dagu tadi sudah, terus breathing support sudah. Sebetulnya rangkaian BHD ini sudah selesai. Terus apa yang dilakukan ketika sudah ada nafas dan sudah ada nadi? Berarti korban ini kita nyatakan korban ini masih hidup. Tapi apakah selanjutnya ketika korban hidup ini apakah kita tinggalkan begitu saja? Tidak. Tentunya pertolongan akan tetap kita lakukan ya, untuk menjaga korban ini adalah tetap dalam kondisi ada nafas dan akan ada nadi. Selanjutnya yang akan kita lakukan adalah cek tanda vital. Silakan. Cek tanda vital. Ini adalah cek nafas ya, selama kurang lebih adalah 20 detik. Hasilnya dikalikan 3, hasilnya 12 per menit. 12 per menit, berarti normal. Karena nafas normal rata-rata adalah 12 sampai 20 kali per menit. Selanjutnya adalah cek nadi. Kita cek pada nadi radialis, berada pada pangkal jari ibu jari. Oke ya, pangkal ibu jari. Oke, hasilnya adalah 15 kali kita kalikan 4. Oke, sudah? Sudah. Jumlahnya 80 menit. Berarti jumlahnya adalah normal karena rata-rata nadi manusia antara 80 sampai 90. Itu yang normal. Jadi ini dikatakan masih normal. Selanjutnya adalah cek suhu tubuh. Yang kita buka dulu lateksnya karena ini kan menghalangi responnya kita terhadap suhu. Kita buka sebentar, kita tempelkan di dahi dan dahi kita untuk menyamakan apakah suhu korban itu sama enggak dengan kita. Bisa jadi lebih panas atau lebih dingin. Oh, hampir sama. Oke, berapa Suhu normal. suhu normal? Berarti suhunya rata-rata suhu korban dengan rata-rata pada suhu penolong hampir sama. Tapi jangan bingung ya, kadang-kadang korban karena masih kondisi seperti ini biasanya lebih dingin biasanya, dan itu tidak jadi masalah. Oke, kita lanjutkan adalah cek fisik. Cek fisik, kita mengecek fisik korban dari atas sampai bawah. Kita utamakan dari kepala. Oke, kepala. Nah, kita lihat dulu di tangan. Yang kita cari adalah PLNB, perubahan bentuk, luka terbuka, nyeri tekan, dan bengkak. Serta kalau kita melihat apakah di sana juga apakah ada berkas atau bercak darah. Ketika ada bercak darah, biasanya di situ ada luka. Kepala bagaimana? Aman. Kepala negatif, berarti aman. Selanjutnya, kita cek kepala, cek pelipis, dahi. Oke. Kita cek semuanya, dagu. Kita cek tidak ada PLNB, berarti yang normal. Selanjutnya terus ketika cek tanda vital sudah laksanakan, kita melaksanakan cek fisik. Yang akan kita cari apa adalah PLNB, perubahan bentuk, luka terbuka, nyeri tekan, dan bengkak. Selanjutnya, selain itu kita juga akan melihat bercak darah pada korban ada tidak. Ketika muncul bercak darah, biasanya di tubuh korban ada luka. Yuk kita cek dari kepala.
masalah. Kita lihat tidak ada bercak darah, berarti negatif, aman. Kita cek seluruh tubuh ya, semuanya, mata, terus ada di pipi, hidung, dagu dan sebagainya. Oke, negatif, tidak ada. Kita gunakan senter untuk cek apakah ada cedera pada mata korban. Oke, mata kanan, mata kiri, kita cek apakah ada dilatasi. Dilatasi itu adalah pelebaran pada pupil mata. Ini ada telinga kanan, telinga kiri, kita cek apakah ada cairan yang keluar. Cairan ini biasanya berkaitan dengan adanya cedera pada otak. Biasanya muncul ada cairan cerebrospinal. Cek ternyata negatif. Kita cek pada leher. Oke, leher, dari leher bagian belakang ke depan sampai jakun, kita lihat apakah ada tidak negatif. Biasanya ada pembengkokan. Kalau misalkan ada cedera, lihat ada bengkok di sini. Ya, ada bengkok atau ada lebam-lebam. Yuk kita lanjutkan ke batang tubuh. Oke. Ini kita simulasikan untuk membuka. Membuka bisa kita gunakan ya. Kita buka bajunya atau kita gunting. Menggunting ini adalah salah satu cara yang paling efektif, tapi cara yang disukai penolong, tapi cara yang tidak disukai oleh korban, kan bajunya rusak. Kita lanjutkan. Seolah-olah ini baju sudah terbuka. Kita lihat. Negatif, dada kita sudah paparkan tadi, terus bagian belakang perut. Kita cek kuadran 4, ada 4 kuadran. Kita cek apakah ada cedera. Ketika di perut ada cedera, biasanya akan terasa agak keras bagian dari perut. Negatif. Kita lanjutkan ke panggul. Kalau kita goyangkan sedikit, ya kita di sini kan prinsipnya adalah kita dapat mendengarkan, ya meraba. Kita dengarkan suara yang terdengar di panggul ini ketika ada cedera. Ada suara krepitasi atau suara tulang yang gemetar. Jadi kita cek. Kenapa panggul? Karena di rongga panggul ini ketika ada cedera berbahaya. Kenapa? Karena panggul itu dapat menampung lebih dari 2 liter ada perdarahan dalam. Lanjutkan. Data negatif. Kesapuan pada laki-laki biasanya kita melihat apakah ada ereksi pada korban, ya. Di sini negatif. Lanjutkan. Kita paparkan kembali, seolah-olah kita memakai gunting, ya, celana korban kita buka, karena kita tidak bisa melihat korban manakala tertutup oleh kain. Ya. Lanjutkan. Bagian tungkai, ini sebenarnya tungkai ya, tungkai kanan. Kita cek semuanya. Lutut negatif, dada PLNB negatif. Oke, bagian tungkai bawah juga negatif, pergelangan kaki negatif, telapak kaki, punggung kaki, jari-jari negatif. Oke, kita geser ke bagian kanan. Oke, negatif, tidak ada cedera. Oke, negatif. Oke, tungkai berarti semuanya negatif atau tidak ada cedera. Oke, kita lanjutkan pada ekstremitas atau alat gerak bagian atas seperti tangan kanan, tangan kiri, ya, lengan kanan, lengan kanan atas, lengan kanan bawah negatif. Ya, selanjutnya bagian yang lain, bagian lengan. Oke, lengan, bagian lengan. Berarti ketika semua bagian tubuh kita sudah paparkan, berarti yang belum adalah bagian tubuh yang mana? Bagian tubuh yang berada di bawah. Bagaimana caranya? Pertama adalah kita posisi miring stabil dulu. Oke. Tangan. Ketika tidak ada cedera, kita usahakan miringnya adalah ke arah kanan ya. Kenapa? Karena jantung di sebelah kiri, agar jantungnya tidak tergencet. Usahakan ketika tidak ada cedera. Oke, posisi miring stabil. Sembari kita mengecek apakah ada cedera pada
tulang belakang korban. Cek tulang belakang sampai tulang ekor. Tidak cedera. Apakah ada pembentukan? Ketika sudah tidak ada cedera, berarti semuanya cek fisik kita sudah selesai melakukan. Selanjutnya adalah yang kita lanjutkan adalah kita menyelimuti korban. Ya, bisa selimut. Oke, ini kita selimuti korban untuk menjaga suhu dari korban. Oke, ketika sudah kita selimuti demikian, langkah berikutnya adalah kita menunggu tim penolong. Sembari menunggu tim penolong, tadi kita sudah melakukan kegiatan BHD sampai menyelimuti. Lalu sembari kita menunggu penolong, kita terus harus menjaga korban ini. Paling tidak per 15 menit kita akan cek lagi ABC-nya. Jangan sampai adalah ABC-nya sudah ada ketika kita tinggalkan, terus ABC-nya hilang. Ketika ABC-nya hilang, berarti kita harus memulai dari awal seperti tata laksana yang kita laksanakan. Oke? Berarti ini sudah selesai, korban sudah selimuti dan seolah-olah adalah korban sudah dibawa menuju ke tempat untuk pertolongan berikutnya. Instansi bisa di sana ada puskesmas atau rumah sakit. Oke, begitu adik-adik. Kita akan melakukan selanjutnya tim penolong ini ketika sampai di tempat untuk pertolongan atau tempat rujukan, yang bersangkutan harus melaporkan apa-apa saja yang harus dilaporkan oleh korban. Ya, oleh korban tadi apa yang dilaksanakan, sehingga dapat memberikan keterangan dan dapat dipermudah dalam proses untuk pertolongan lanjutan yang ada di rumah sakit. Oke, terima kasih. Demikian adalah untuk kegiatan pelatihan pertolongan pertama. Oke, kita akan praktekkan ya besok ya. Oke, kita akan berjumpa kembali ketika tatap muka untuk berlatih. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka.